Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik SMA N2 Krakatau Steel Cilegon. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama aku Ayu Melawati, guru BK di SMA N2 Krakatau Steel Cilegon, yang akan mendampingi dan membimbing Ananda dalam mencapai tugas perkembangan secara optimal. Sebelum memulai kegiatan, jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk kita simak bimbingan klasikal kali ini dengan topik integritas diri. Apa itu integritas? Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sementara arti kata jujur sendiri adalah tulus hati, tidak berbohong, tulus, dan ikhlas. Jadi, integritas merupakan satu kesatuan mutu yang dilihat oleh orang lain terhadap diri kita. Mutu diri kita itu seperti apa sih? Sifat yang terintegrasi dalam diri kita itu seperti apa sih? Keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, semua penilaian tentang diri kita. Kalau misalnya dari sikap dan perilaku kita menjunjung satu titik kejujuran, sampai saat ini kita terus berkata jujur, berperilakunya jujur, apa yang kita katakan itu semuanya sesuai dengan yang kita lakukan, itu berkata jujur, maka integritas diri kita tentunya akan terpancar dalam sifat dan mutu pribadi kita. Nah, dari situlah maka akan terlihat kewibawaan pada diri kita. Sehingga dari sikap jujur yang kita junjung tinggi tersebut akan menunjukkan diri kita itu menjadi lurus hati, tidak sombong, kemudian kita tulus dalam melakukan suatu hal dan ikhlas. Kejujuran dan integritas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, benar sekali, karena kejujuran dan integritas adalah sesuatu yang berkesinambungan, bahkan hal yang saling berkaitan. Karena dengan sikap dan perilaku jujur, maka akan menunjukkan integritas mutu atau sikap pribadi kita, sifat kita memiliki integritas yang tinggi. Dan orang lain akan menghargai kita, mempercayai kita sebagai individu yang berwibawa, individu yang mampu dipegang segala omongannya. Nah, sudahkah kita berkata jujur hari ini? Tentu harus sudah berkata jujur sejak dini, ya. Untuk yang belum bisa berkata jujur, yuk sama-sama kita berkata jujur untuk menunjukkan mutu diri kita di hadapan manusia dan Allah dan Tuhan kita, bahwa kita itu akan menunjukkan kejujuran ini di depan siapapun sehingga memunculkan kewibawaan yang alami pada diri kita. Nah, terkait dengan kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan apa yang dilakukan, sebaik apapun atau bahkan seburuk apapun tindakan selama ia mengatakan apa yang telah dilakukan, maka ia adalah jujur. Jadi jujur itu berkata sesuai fakta ya, berkata sesuai dengan kejadiannya. Nah, mau seburuk apapun kejadiannya dan sebaik apapun kejadiannya, kalau kita mengatakan sesuai dengan apa yang telah dilakukan, maka itu adalah disebut berkata jujur. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang perkataannya bisa dipegang. Ya, karena seseorang yang perkataannya bisa dipegang adalah orang yang berkomitmen kepada diri sendiri bahwa ia akan melakukan kejujuran dengan sesuai dengan apa yang ia katakan. Jadi, jadilah orang yang bisa dipegang omongannya. Jadi jangan omdo ya teman-teman. Jadi kita harus bisa membuat orang itu percaya dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga setiap perilaku dan ucapan kita itu dihargai oleh orang lain, membuat orang lain itu bisa memegang apa yang kita bicarakan, bisa percaya kepada kita.
Dan tentunya kepercayaan ini akan membawa nama baik diri kita, baik itu dalam bidang kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir. Dan tentunya ini akan berdampak baik pada kemajuan diri kita ke depannya. Dengan orang lain percaya kepada diri kita dengan maksimal, sehingga kita akan diberikan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan, misalnya jabatan seperti ketua OSIS, kemudian bisa juga diberikan jabatan ketua kelas, karena itu adalah bentuk kepercayaan dan partisipasi teman-teman kita terhadap diri kita, karena adanya sikap jujur dalam diri kita. Yuk kita mulai dari sekarang bersikap dan perilaku jujur untuk menunjukkan mutu diri kita dan integritas diri kita yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah, integritas diri. Integritas diri merupakan suatu pemahaman yang membuat terwujudnya pemenuhan yang seimbang dan sinergis terhadap semua kebutuhan manusia. Artinya, integritas diri ini adalah kebutuhan yang setiap orang itu butuhkan. Dengan adanya integritas diri ini, kita bisa menilai mutu seseorang. Apakah seseorang ini berkualitas baik dengan kejujuran dan sikap ikhlas tulusnya? Apakah seseorang ini tidak memiliki sifat dan perilaku baik serta tidak berkata jujur sehingga tidak bisa dipegang omongannya? Dari situlah integritas diri mengukur kewibawaan diri kita dalam menjalankan suatu aktivitas atau bersikap atau berperilaku serta berkata. Nah, oleh karena itu, agar terwujudnya pemenuhan yang seimbang dan sinergis terhadap kebutuhan integritas diri kita, maka kita perlu membiasakan diri untuk berkata jujur, bersikap jujur sejak dini. Integritas diri memungkinkan semua perasaan diungkapkan dengan kejujuran dan ketulusan, meskipun kita harus melaksanakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, inilah esensi integritas diri, karena dengan integritas diri kita bisa eksis gitu, bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, perilaku yang ingin kita lakukan. Dengan kejujuran tersebut bisa menciptakan kenaturalan dalam bentuk ketulusan hati, ketika menolong orang lain, ketika berbuat sesuatu, dan melakukan sesuatu hal dengan ikhlas dan tulus meskipun hal tersebut mungkin tidak menyenangkan. Tapi karena kita sudah memiliki integritas diri yang tinggi, menjunjung sikap mutu diri kita yang tinggi, maka kita akan tetap melakukan hal tersebut dengan baik dan jujur. Wow, keren ya untuk orang-orang yang udah punya integritas diri yang tinggi. Nah, siapa yang mengukurnya? Tentunya orang-orang di sekeliling kita dan kita sendiri. Maka dari itu, untuk membuat orang lain menilai mutu diri integritas kita yang tinggi, kita harus berbuat baik, bersikap jujur, sehingga penilaian orang lain dan penilaian Tuhan kita terhadap diri kita adalah baik terhadap integritas diri yang kita miliki. Nah, orang yang memiliki integritas adalah orang yang perkataannya bisa dipegang. Ya, of course, tentunya yang memiliki integritas ya bisa dipegang omongannya, nggak omong kosong gitu. Apa makna integritas bagi diri kita? Yang pertama, integritas berarti komitmen dan loyalitas. Nah, artinya dari integritas ini akan mewujudkan sebuah komitmen. Komitmen itu artinya janji terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah siap dan akan berkomitmen untuk bersikap jujur, ikhlas, membantu orang lain, komitmen dan loyal terhadap sikap dan perilaku komitmen kita tersebut, maka kita akan memaknai diri kita untuk bisa mencapai dan memiliki integritas diri yang tinggi. Makna yang kedua dari integritas adalah integritas itu berarti bertanggung jawab. Karena kita berkata jujur, artinya kita bertanggung jawab atas setiap hal, perilaku, atau perkataan yang kita lakukan, yang kita katakan. Tanggung jawab ini artinya adalah kita mampu menerima resiko apapun yang akan kita peroleh dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ucapkan. Dengan memaknai diri kita untuk bisa bertanggung jawab, maka itu adalah sebuah makna integritas diri yang tinggi. Yang ketiga adalah integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia.
Ya, tentunya tadi karena integritas itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya jujur. Dengan kita berkata jujur, maka kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian kita bisa setia terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita bicarakan. Oke, next ke nomor 4, bahwa makna integritas adalah berarti konsisten. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dipengaruhi, konsisten terhadap apa yang ingin kita lakukan, terhadap komitmen yang ingin kita jalankan, terhadap janji kepada diri kita sendiri. Konsisten itu artinya tidak mudah berubah, tidak mudah tergoyahkan. Ya, siapa di sini yang masih dipengaruhi sama temennya, langsung terpengaruh, langsung nyinyirin temennya, yuk kita rubah sama-sama, langsung bikin circle-nya beda. Nah, itu adalah makna mutu integritas diri kita berarti masih rendah. Karena dengan integritas yang tinggi pasti kita akan konsisten untuk menjalankan hidup kita sesuai dengan komitmen dan tujuan hidup kita yang tentunya tujuannya adalah sangat mulia. Setiap orang itu tujuannya pasti sangat mulia. Yang kelima, makna dari berintegritas berarti menguasai dan mendisiplinkan diri. Dengan berintegritas kita mampu menguasai diri kita, mengendalikan diri kita untuk tidak berkata bohong, untuk tidak melukai hati orang lain, untuk kita bersikap tulus dalam memberikan hal, suatu pemberian jasa, pemberian bantuan dalam bentuk materi, bersikap ikhlas. Gitu. Keenam adalah berintegritas berarti berkualitas. Karena integritas itu maknanya adalah menilai mutu, kualitas diri kita itu setinggi apa sih di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan kita. Kalau kita integritasnya tinggi berarti bermakna bahwa diri kita itu berkualitas. Nah, jadi individu-individu yang mempunyai integritas diri akan memancarkan kepercayaan diri dan sikap yang tidak mementingkan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita melihat seseorang dengan integritas diri yang tinggi, maka ia akan memunculkan kepercayaan diri yang tinggi pula. Dengan kepercayaan diri yang tinggi itu akan dapat membawa diri dia menjadi seperti yang dia harapkan. Dengan kepercayaan diri itu kita mampu mempercayai kemampuan kita sendiri, kita mampu mempercayai komitmen kita sendiri. Oleh karena itu, orang yang memiliki rasa percaya diri akan menjadi lebih bisa dipegang omongannya, lebih bisa berbicara di depan umum, lebih bisa menampilkan dirinya, lebih bisa berwibawa, sehingga memunculkan integritas diri yang tinggi. Manfaat memiliki integritas diri. Apa ya manfaatnya kalau kita memiliki integritas diri yang tinggi? Yang pertama, secara fisik kita akan merasakan sehat dan bugar. Hal ini terjadi karena ketika kita bersikap jujur, tidak ada beban dalam pikiran kita karena kita mengungkapkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi sehingga tidak menjadi beban dalam diri kita. Hal itu membuat kita selalu berpikir positif, bersikap ikhlas, tulus, sehingga memunculkan dampak positif juga kepada kesehatan fisik. Fisik kita menjadi lebih sehat, bisa menerima kritik dan saran dengan baik, sehingga kita terlihat sehat dan bugar. Nah, yang kedua adalah secara intelektual, manfaat dari integritas diri itu kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan integritas diri yang tinggi, yaitu kualitas diri kita kan tinggi. Kita mampu percaya diri, kita mampu menjalin hubungan dengan orang lain, orang penting, kemudian orang-orang yang bisa membuat diri kita lebih berkembang, mampu menerima kritik dan saran dengan baik, bisa mengembangkan diri kita ketika kita dikritik oleh orang lain, karena kita senang untuk bersikap jujur, jadi kita juga terbuka terhadap orang lain yang mengkritik kita. Oleh karena itu, kita bisa berpikir dengan baik, mengembangkan intelektual kita dengan baik, sehingga intelektual kita itu berkembang seiring dengan apa yang diberikan oleh informasi-informasi di sekeliling kita.
Selanjutnya yang ketiga adalah manfaat dari integritas diri secara emosional. Kemampuan emotional quotient dalam diri seseorang akan membuat orang itu menjadi penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi, dan syarat kehangatan emosional dalam interaksi. Solidaritas tinggi dan syarat kehangatan emosional dalam interaksi kerja. Solidaritas tinggi dan kehangatan emosional dalam interaksi kerja. Nah, jadi dalam hal ini dengan seseorang yang memiliki integritas diri yang tinggi secara kecerdasan emosionalnya itu seimbang, sehingga mampu mewujudkan diri, memiliki motivasi diri yang baik itu dalam hal pekerjaan, kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, kehidupan pribadi, kehidupan belajar, motivasi dirinya tinggi. Menyadari diri dia itu seperti apa, sehingga mampu mengembangkan dirinya sesuai kemampuan dirinya. Mampu berempati terhadap orang lain, bersimpati. Solidaritas ini tentu akan mengiringi karena adanya rasa loyalitas dalam diri kita yang menunjukkan kualitas integritas diri kita itu tinggi. Sehingga secara emosi dia mampu berinteraksi di tempat kerja dengan baik. Yang keempat, manfaat dari integritas diri yaitu secara spiritual, kita dapat memakai segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan. Secara spiritual, keagamaan, kepercayaan kita terhadap Tuhan kita mampu memaknai dari setiap keberhasilan yang kita capai. Dengan keberhasilan tersebut berarti kita mampu bersikap bersyukur kepada Tuhan kita, mampu memberikan hal-hal baik kepada orang lain atas keberhasilan kita. Kemudian dengan adanya kegagalan kita mampu belajar dari apa kesalahan kita, tidak terpuruk dengan kegagalan yang kita rasakan, tapi kita tetap semangat untuk mencari tahu apa penyebab kegagalannya dan kita bisa memperbaikinya. Sehingga setiap penderitaan yang kita alami itu bukan dijadikan sebagai penderitaan, tetapi dijadikan sebagai ujian yang harus kita lewati, challenge yang harus kita lalui untuk membuat diri kita lebih baik. Oleh karena itu, karena integritas diri ini sangat bermanfaat bagi diri kita sehingga membuat penilaian dan kualitas diri kita itu menjadi tinggi, jadi mari kita perbaiki diri kita menjadi pribadi yang berintegritas. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di tahap akhir bimbingan klasikal, yaitu pada tahap kesimpulan. Di tahap kesimpulan ini menunjukkan bahwa integritas diri yang mantap mampu menunjukkan pribadi seseorang secara utuh, secara holistik, secara menyeluruh, sebagai pribadi yang bahagia dan berwibawa, serta mampu diakui eksistensinya dalam lingkungan. Ya, dengan integritas diri yang tinggi, kita menjadi pribadi yang bahagia karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita berkata jujur, bersikap ikhlas, loyal, berempati, bersimpati, semuanya sudah terkapar secara utuh dalam diri kita, sehingga menjadi sifat dan karakter dalam diri kita yang bermutu tinggi, memunculkan kewibawaan dalam diri kita sehingga kita mampu eksis di lingkungan kita berada, baik itu di tempat kerja, baik itu di sekolah, gitu kan, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap teman-teman di sekitar kita, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan tentunya itu akan memberikan dampak baik kepada diri kita, menjadikan diri kita lebih percaya diri, sehingga kita mampu mewujudkan diri kita sesuai dengan tujuan hidup kita. Oke, sampai jumpa nanti teman-teman. Semoga dari bimbingan klasika kali ini bisa membawa manfaat untuk pengembangan diri teman-teman semua. Jangan bosan-bosan, terus dukung channel aku, Ayu Melawati, dengan cara like, kemudian komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.